Junjungan hapunten cenah kaula. Saya tambah bingung. Kenapa? Karena posisi seperti ininya gitu ya. Saya di depannya. Dan saya takut seperti gimana gitu ya. Soalnya kan di luar banyak orang. Takutnya orang lain melihat ke saya dan si bapak-bapak itu lagi kayak gini gitu ya. Kenapa? Ada apa? Dia bilang, Paman Harasa datang. Tahu kan Paman Harasa? Ya, Prabu Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar istilah zaman dulu yang seperti ini? Temuilah di suatu tempat atau di suatu gunung. Di sana ada batu besar dan kau akan bertemu dengan seseorang di sana. Dan dialah yang akan berbicara tentang sesuatu atau apalah, menolongmu atau memberikanmu wasiat atau memberikanmu sebuah ilmu gitu ya. Nah, hal tersebut terjadi pada diri saya dulu. Waktu itu tahun 2018 awal. Tahun 2018 awal hal-hal itu terjadi pada saya gitu. Tetapi saya bukan orang yang diberi petunjuk, tapi orang lain yang diberi petunjuk dan ternyata bertemu dengan saya. Ini lanjutan cerita dari yang kemarin. Setelah saya mendapatkan keris yang di belakang itu, saya rutinitas seperti biasa. Saya sebagai sales rokok, saya tukang dagang rokok. Suatu ketika saya pindah jalur dari jalur yang kemarin saya mendapatkan itu keris, saya pindah ke jalur yang lebih dekat dengan kantor. Biasa perkenalan kembali dengan warung-warung, dan di satu warung letaknya itu dekat dengan desa. Jadi warung itu tempat nongkrong pegawai desa ataupun orang-orang yang datang ke desa, jajannya di warung itu, dan saya masuk ke sana. Nah, di sanalah saya bertemu dengan, dikatakan kakek-kakek enggak gitu ya, mungkin usianya antara 50 sampai 60 tahun lah ya. Udah tua juga, pakai motor bebek dari Honda, saya lupa mereknya, nggak tahu, Supra 25X atau ya kalau nggak salah. Nah, sebab bapak itu kata si pemilik warung, dia suka ke sana dan selalu ke sana dan menaktir semua orang yang ada di sana, yang kebetulan ada di sana. Orangnya lumayan berada lah dalam segi finansial. Dan pertemuan dengan saya itu karena saya kan dagang rokoknya, rokok boleh dikatakan ya gudang garam lah ya. Nah, di gudang garam itu ada istilah gudang garam merah. Gudang garam merah itu agak sedikit sakral di tempat itu. Sakralnya apa ya, biasa rokok mbah, rokok-rokok yang lama gitu kan. Nah, ketika saya menawarkan, kebetulan ada beliau bertanya, ngobrol-ngobrol, saya nggak tahu, ngalor ngidul, dan intinya obrolan kita itu ke hal-hal yang bersifat mistis, bukan mistis sih enggak, tapi berbau sejarah gitu ya. Sampai-sampai beliau memperkenalkan diri bahwa beliau itu salah satu dari keturunan kerajaan di Kerajaan Galuh. Dan beliau bilang kalau neneknya itu masih menggunakan mahkota, tetapi kesininya enggak. Nah, singkat cerita, beliau menganggap bahwa saya itu adalah orang bisa. Maksudnya bisa itu gimana ya? Bisa itu orang yang dikatakan sakti lah atau apa, bisa melihat sesuatu gitu. Padahal demi Allah saya enggak gitu. Nah, ketika pembicaraan itu dia mulai, oh ada yang datang tuh. Kalau nggak salah itu adalah karuhun itu apa ya bahasa Indonesianya? Karuhun lah ya, pasti tahu lah ya karuhun. Mungkin itu karuhunmu, kamu dari Galunggung ya, karena memang saya orang Tasik ya, iya saya dari Galunggung, dan ada yang bilang juga karena memang saya keturunan dari Galunggung gitu ya. Wallahualam, saya nggak tahu gitu ya. Nah, dia bilang
Dia datang dari Galunggung. Oke lah, oh iya, mungkin itu adalah kakek saya, karena memang kakek saya juga dulunya terkenal dengan istilah jawara gitu ya. Oh mungkin itu kakek saya gak lihat loh sebenarnya, tapi beliau seperti meyakinkan, kan kamu tahu kan, ya kan. Terus lanjut cerita beliau, kalau saya kan udah pergi haji gitu ya. Nah dia bilang, saya ke waktu ibadah haji itu saya dikasih satu kain ihram yang khusus. Ketika saya pakai kain ihram itu, si penjaga Ka'bah, dia bilang si penjaga Ka'bah dia seperti yang mempersilahkan saya untuk sampai ke Hajar Aswad, sampai ke Ka'bahnya gitu. Seperti dipersilahkan nih, seperti raja, karena memang mungkin keturunan raja. Dia bilang, kamu kelihatan kan ya itu di kamar saya, di situ ada jubahnya kan, disimpannya di situ, terus di sana itu ada BK atau apa ya, baterakang atau apa ya, pokoknya ada kayak boneka gitu ya. Dia seperti meyakinkan saya bahwa saya itu bisa melihat ke kamarnya, padahal sumpah enggak. Itu pertemuan pertama dan bahas-bahas seperti itu. Dan yang paling mengejutkan kan di sana itu kita ngobrolnya tuh di dalam warung ya. Di depan tuh banyak pegawai desa yang lagi istirahat, karena kebetulan saya ke sana itu pas waktu duhur. Nah, istirahat sambil mungkin makan-makan. Nah, saya itu kan di dalam ya. Ketika ngobrol masalah seperti itu yang lebih jauh, bapak-bapak itu kayak gini. Bahasa Sunda ya. Geningan junjunan sumping, hapunten junjunan. Saya bingung maksudnya apa. Saya bilang, naon, ada apa ini, kok kayak gitu. Junjunan hapunten na cenah kaula. Saya tambah bingung. Kenapa? Karena posisi seperti ininya gitu ya, saya di depannya, dan saya takut seperti gimana gitu ya, soalnya kan di luar banyak orang, takutnya orang lain melihat ke saya, dan si bapak-bapak itu lagi kayak gini gitu ya. Kenapa, ada apa? Dia bilang, Paman Harasa datang. Tahu kan Paman Harasa? Ya, Prabu Siliwangi. Saya benar-benar merasa, tapi benar-benar gak tahu juga apakah itu benar atau enggak gitu ya. Ya wallahu alam lah ya, mungkin karena ya, penjelmaan jin itu kan, mungkin juga itu adalah jinnya, khadamnya beliau ya, wallahu alam. Saya gak tahu. Saya gak tahu, benar-benar gak tahu. Dan di sana saya merasa, loh kok kayak gini. Ya oke lah, lanjutin gitu ya. Jangan gitu, saya malu, takutnya mereka lihat ke saya bukan ke beliau gitu ya, maksudnya ke yang dia lihat gitu ya. Singkat cerita, saya nanya kenapa sih seperti itu. Sebenarnya saya datang ke ini warung itu saya menunggu kamu. Lah, kenapa menunggu saya kan setiap hari kesini karena emang jalur saya. Enggak, bukan itu maksudnya. Karena ada istilahnya, ada wangsit ya, bahwa di sebelah sana saya akan bertemu dengan seseorang, dan satu lagi, sebenarnya ada dua orang, satu lagi di daerah sana, nanti kamu juga akan bertemu dengan beliau, dengan satu lagi. Saya bingung loh. Ternyata masih ada ya istilah wangsit zaman dulu, zaman sekarang, dan itu terjadi pada saya. Terus saya bertanya-tanya dong, sebenarnya saya ini apa dan siapa? Kalau benar saya mampu banyak jin-jin yang mengikuti, terus jin-jin itu berwujud seperti apa? Benar-benar saya bingung waktu itu. Ceritanya lanjut dan ngomongin ilmu-ilmu zaman dulu, karena kebetulan itu kan 2018 awal ya, udah mulai hangat-hangatnya pilpres. Oke lah, saya coba pelintir ke masalah politik pembicaraannya. Saya nanya gini, nah sekarang kan udah mulai musim nih pemilihan presiden nih gitu ya. Saya bilang, kalau tugasnya kita itu saya dengan beliau, kita maksudnya orang-orang yang
beliau paham maksud kita itu, yang mengerti tugasnya apa. Dia bilang gini, kita hanyalah melihat di sana itu sedang bersih-bersih. Maksudnya negara ini sedang bersih-bersih. Tugas kita hanyalah melihat. Cuma itu aja. Ya, kita hanya melihat. Saya tidak paham, benar-benar tidak paham. Padahal diri saya, karena saya masih muda lah ya, kalau beliau kan udah berumur, kalau saya kan masih muda. Saya greget juga sih, gitu ya. Saya ingin terjun langsung, tapi beliau bilang kita hanya bisa melihat. Ya terserah lah ya. Tapi jika ada kesempatan, saya ingin benar-benar terjun, dan mungkin ini adalah menjadi dasar saya gitu dengan percakapan dengan beliau. Dan setelah itu juga ini hari kan saya dua minggu sekali ke sana, ke warung sana, dan pertemuan dengan beliau itu kalau nggak salah 3 kali pertemuan, udah nggak ketemu lagi sampai sekarang. Ada cerita yang menarik dari beliau yang mungkin nanti akan diceritakan di season kedua ya. Ini kan ini untuk pertemuan dengan beliau season pertama. Namanya adalah karena memang saya tidak boleh, saya pernah ngobrol gini, bolehkah saya main ke rumah? Dia bilang nggak boleh, karena anak saya tidak tahu kalau saya kayak gini, bisa kayak gini, seperti ini. Tapi alamatnya dikasih di sini, oke lah. Tapi saya validasi ke orang sana, emang ada yang di sana gitu. Dan ada cerita yang menariknya adalah ketika beliau disuruh Jumatan ke satu gunung, tetapi beliau tidak melaksanakannya, dan apa yang terjadi nantikan ceritanya ya. Dan itu membuat di kampung itu agak lumayan geger ya. Kenapa? Karena kejadian yang langka. Oke. Untuk saat ini karena memang saya tidak bisa full cerita untuk waktu ini, nanti ada di season 2 nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.